Kelompok 2. Kedua. Saya catat kemarin yang sini yang sudah 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya. Berarti yang belum 2 dan 9. Ya, 9 berarti setelah UTS ya. Minggu depan kita UTS kan? Ya kan? Iya, Pak. Nah, UTS minggu ke-8 nggak kerasa udah 8 minggu ya kita. Kelompok berapa tadi? Kedua udah. Siap, kelompok 2. Ada orangnya? Arlinda, Dia Aulia, Faiz Al Yusron, Sekar Aziza. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Abdi dan teman-teman. Hari ini kelompok 2 akan mencoba menjelaskan materi tentang religious organization and movements, organisasi dan gerakan keagamaan. Ya, bisa dilanjut. Nah, jadi kita akan mulai pada tentang ketertarikan pada tipologi, yang mana dalam sosiologi organisasi itu didefinisikan sebagai kelompok dengan satu atau lebih tujuan dan struktur formal minimum tertentu, yang mana kejelasan tujuan dan formalitas struktur organisasi itu bervariasi. Nah, kemudian organisasi keagamaan yaitu merupakan perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam lingkup suatu agama tertentu. Kemudian terlihat di bagian atas ada dua intelektual Jerman, asal Jerman, yaitu teolog Ernst Struch dan sosiolog Max Weber memperkenalkan tipologi klasik organisasi sekitar 100 tahun yang lalu yang dikembangkan dan disempurnakan kemudian oleh teolog Amerika Richard Niebuhr. Lalu kita akan membahas tentang materi gereja, sekte, dan mistisisme, yang mana teolog Jerman Ernst Struch adalah tokoh utama dalam teologi Jerman pada awal tahun 1900. Selain kontribusinya pada teologi sistematika dan filsafat agama, ia juga dikenal karena kontribusinya pada sejarah gereja, terutama jurusan karya ajaran sosial gereja-gereja Kristen. Nah, penting untuk diingat nih bahwa istilah gereja dan sekte itu tidak berarti sama dalam konteks sosiologis seperti yang mereka lakukan dalam bahasa sehari-hari. Tidak semua gereja menyebut diri mereka sebagai gereja yang sebenarnya. Itu merupakan gereja dalam pengertian sosiologis. Nah, juga sekte adalah istilah yang pada awalnya digunakan oleh para sosiolog untuk menangkap berbagai bentuk organisasi keagamaan di luar gereja.
Troach mengembangkan pemahamannya tentang hubungan antara gereja dan masyarakat dalam kolaborasi dengan Max Weber yang selama beberapa waktu adalah kolega dan tetangga terdekatnya di Heidelberg, yang mana Weber telah memberikan garis besar perbedaan antara gereja dan sekte ketika Troach menulis bukunya. Dan bagi Weber ini perbedaannya adalah terkait dengan bergabungnya individu baik melalui kelahiran atau melalui pilihan individu masing-masing. Nah, menurut Troach, perbedaan antara gereja dan sekte harus dilakukan dengan organisasi umat beragama, yang mana selama sejarah awal kekristenan masalah pengorganisasian komunitas agama itu muncul. Sejak awal, 3 jenis utama muncul dalam perkembangan sosiologis ide Kristen, seperti gereja, sekte, dan mistisisme. Nah, gereja itu merupakan lembaga yang telah diberkahi dengan rahmat dan penebusan. Gereja dengan demikian adalah institusi yang secara objektif mengontrol sarana penebusan yang dibutuhkan semua orang. Gereja bagi Troach adalah suatu tipe organisasi keagamaan yang merupakan ciri khas suatu gerakan keagamaan dalam fase kematangan dan kemapamanannya. Gereja juga merupakan organisasi keagamaan yang menuntut untuk mewakili kebenaran khusus. Seperti pernyataan klasiknya adalah di luar gereja tidak ada keselamatan. Gereja mencakup semua orang atau hampir semua orang dalam suatu masyarakat. Gereja beradaptasi sampai batas tertentu dengan fakta bahwa itu harus merangkul semua orang. Oleh karena itu, cenderung berorientasi pada kompromi dengan budaya dan lingkungan politik yang berlaku. Oleh karena itu, gereja relatif moderat dalam menuntut anggotanya. Kebanyakan orang juga akan menganggap gereja itu terhormat. Nah, Troach berpendapat bahwa gereja harus mampu beradaptasi jika ingin membentuk kerangka kerja di sekitar kehidupan semua individu dalam sebuah masyarakat. Di sini ia juga merumuskan paradoks yang sudah dikenal, yang mana gereja ingin mengendalikan dunia, dan karena itu ia juga sendiri juga dikendalikan oleh dunia. Dalam banyak hal, sekte adalah mitra dari gereja. Ini berbagi fitur dengan gereja di mana ia mengklaim memiliki kebenaran, tetapi berbeda dengan ambisi inklusif dari gereja. Sekte memiliki pemahaman diri yang eksklusif. Untuk sekte, kepemilikan kebenaran di dunia yang penuh dosa ini adalah wawasan yang hanya diakui oleh segelintir orang. Sekte adalah asosiasi sukarela yang terdiri dari keyakinan yang tegas dan jelas orang-orang Kristen, terikat bersama oleh fakta bahwa mereka semua telah mengalami yang dinamakan kelahiran kembali. Nah, sekte ini juga menganggap dirinya sebagai pemilik kebenaran yang unik, namun itu merupakan minoritas dalam suatu masyarakat tertentu. Rekrutmen yang terjadi melalui individu yang sadar pilihan. Nah, setelah seseorang tersebut bergabung, sekte membutuhkan komitmen yang tinggi. Anggotanya diharapkan untuk mendukung ajaran sekte dan mematuhi dengan gaya hidupnya yang ketat. Hidup sebagai anggota sekte tersebut merupakan hal yang sangat kontras dengan kehidupan orang-orang dalam masyarakat. Sekte cenderung menggambarkan masyarakat sebagai tempat yang penuh bahaya dan kemerosotan moral dan agama. Kompromi apapun dengan masyarakat bukan pilihan. Masyarakat pada bagiannya sering diwakili oleh media menggambarkan sekte sebagai sesuatu yang menyimpang dan bermasalah. Juga ada istilah sekte yang dilembagakan, yang diperkenalkan oleh Robertson, mengacu pada kelompok yang mempertahankan harapan akan dukungan aktif dari anggotanya. Yang mana di belakang konsep ini terletak pada gagasan bahwa begitu sekte didirikan dan telah mengalami pertumbuhan selama beberapa tahun, ia akan cenderung mengembangkan sikap yang lebih santai terhadap lingkungannya. Nah, lalu ada bentuk yang ketiga, komunitas keagamaan yang ditemukan dalam karya Troach, yaitu mistisisme, yang memiliki sikap skeptis dan jelas terhadap dogma, yang mana Troach menyukai mistisisme. Mistisisme itu mengandung makna bahwa dunia gagasan yang telah membantu menjadi ibadah formal dan dogma yang sedang diubah menjadi pengalaman pribadi dan batin murni.
ini mengarah ke pembentukan kelompok-kelompok atas dasar pribadi murni tanpa pembentukan permanen apapun, dan juga berkontribusi untuk mengurangi pentingnya bentuk-bentuk ibadah, dogma, dan unsur sejarah. Nah, Troch menyebut mistisisme sebagai perlindungan bagi kehidupan religius di kelas terpelajar sepanjang sejarah. Di sini ia juga mengungkapkan akademiknya yang sedikit elitis teologi liberal, yang mana dia berpendapat bahwa ketika mistisisme memperoleh pengikut di bagian-bagian dari penduduk yang belum terjamah ilmu pengetahuan, maka akan mengarah pada boros dan emosional. Troch menunjukkan bahwa mistisisme dengan mudah berkembang menjadi murni individualisme agama yang mungkin berakhir dengan kepasrahan. Normatif, Troch juga mengkritik sekte karena kehilangan perspektif etika umum. Menurutnya sekte telah menjadi yang tidak digarap dan tidak berarti. Teolog Amerika Richard Niebuhr juga meneliti karyanya Troch, perbedaan gereja sekte, dalam bukunya The Social Source of Denominationalism, dan dia juga menyimpulkan bahwa perbedaan itu tidak sesuai dengan situasi yang ada di Amerika. Di Amerika Serikat banyak denominasi hidup berdampingan secara relatif persaingan damai. Nah, tak satu pun dari mereka yang mendominasi masyarakat secara keseluruhan, dan mereka jauh dari komunitas eksklusif dan tertutup yang sering dikaitkan dengan konsep sekte. Niebuhr berpendapat bahwa gereja dan sekte dapat dianggap sebagai dua ekstrim dari kontinum, dan dia memperkenalkan teori kategori ketiga, yaitu denominasi, yaitu suatu kelompok keagamaan yang bisa diidentifikasikan di bawah satu nama, struktur, atau doktrin. Denominasi juga merupakan kelompok yang relatif stabil, ukuran dan kompleksitasnya besar, yang mendapatkan anggota sebagian besar karena merasa berhak. Pada umumnya terdapat sebuah denominasi di antara sejumlah gereja yang ada dalam suatu atau beberapa daerah tertentu. Nah, ini adalah sebuah bentuk peralihan antara gereja dan sekte yang lebih ekumenis dari keduanya, dalam artian menerima bahwa komunitas agama lain juga memiliki arti penting unsur kebenaran. Denominasi berorientasi pada kerjasama, setidaknya terkait ke denominasi lain yang sejenis. Orang-orang bergabung melalui individu dan sukarela pilihan, meskipun bentuk rekrutmen yang paling penting dalam denominasi mapan terjadi melalui persalinan. Tuntutan untuk aktivitas dan kepatuhan adalah sedang, dan terdapat hubungan timbal balik yang relatif harmonis antara denominasi dan masyarakat yang lebih besar. Isu utama dalam buku Niebuhr yang terungkap dalam judulnya tadi, The Social Source of Denominationalism, yang mana Niebuhr itu adalah seorang teolog yang terlibat dalam agenda sosial pada masanya, dan dia itu tidak menyukai fakta bahwa denominasi Amerika cenderung berkembang sesuai dengan strata sosial ekonomi. Nah, kemudian ada konsep bentuk lain dari organisasi keagamaan, yaitu kultus, yang diperkenalkan pada tahun 1932 oleh sosiolog Howard Baker, yang menurutnya sekte tersebut cukup longgar asosiasi individu dengan religiulitas pribadi dan eklektik. Kultus agama terkadang digunakan tentang kultus atau pemujaan dewa, yang mana pada tahun 1917 membawa arti yang sama dengan sekte. Nah, kultus itu adalah suatu tipe kelompok keagamaan kecil yang dalam beberapa hal sama dengan sekte. Meskipun keanggotaannya berbeda, keanggotaan kultus ini pada umumnya terbatas dan pada orang-orang yang bertempat tinggal di kota-kota metropolitan. Nah, kultus memiliki legitimasi pluralis. Banyak aliran sesat akan menekankan bahwa pertanyaan lebih penting daripada jawaban, bahwa pencarian lebih penting daripada apa yang ditemukan, dan setiap individu harus menemukan jalannya sendiri. Struktur dan tuntutan keanggotaan lebih longgar dibanding dengan jenis organisasi lainnya. Mungkin lebih akurat untuk berbicara tentang klien, konsumen, pelanggan daripada anggota. Nah, kursus, seminar, dan konsultasi juga sarana penting untuk bersosialisasi. Dan toko buku serta majalah menyediakan arena untuk menjalin kontak. Nah, kritikus kultus mengklaim bahwa mereka cenderung memiliki iklan karakter,
ini mungkin benar, meskipun perbedaan di daerah ini dengan agama lain, organisasi tidak boleh berlebihan. Gereja, sekte, dan denominasi juga memiliki kepentingan finansial. Nah, dalam perkembangannya ada 3 proses gerakan kultus. Yang pertama, psikopatologi. Model ini menjelaskan bahwa mental illness dapat membebaskan individu dari pemahaman konvensional yang dapat memungkinkan banyak kreativitas. Yang kedua ada entrepreneurial, yang mana kultus model ini tidak jauh berbeda dengan halnya bisnis. Kultus ini diciptakan oleh individu yang memiliki ketajaman membaca hasrat beragama kebanyakan orang. Dan terakhir ada subculture evolution. Hamilton mengutip Stark dan Bainbridge juga menyebut model ini sebagai kultus keberagaman atau religion cults. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya terdapat beberapa spesifikasi dan juga catatan penting serta dinamika organisasi keagamaan. Terdapat kritik yang disampaikan terhadap tipologi gereja dan sekte. Yang pertama itu bahwa tipologi gereja dan sekte ini menggambarkan agama yang statis dan juga esensial. Nah, ini tuh memiliki arti bahwa agama itu diatur dengan cara-cara tertentu. Nah, untuk mempertimbangkan argumen ini tuh Weber memandang bahwa tipologi semacam ini merupakan tipe ideal yang berarti dapat membantu dalam menganalisis agama. Dan Weber juga mengatakan bahwa bentuk organisasi keagamaan itu akan lebih menarik gitu kalau misalnya kita gunain itu secara dinamis dan juga melihat bahwa organisasi keagamaan itu selalu bergerak atau mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua itu ada kritik dari sudut pandang teoritis, yaitu bahwa tipologi gereja dan sekte itu argumennya digambarkan secara murni atau deskriptif tanpa memiliki kekuatan yang jelas. Nah, padahal ini ada beberapa manfaat yang jelas dari tipologi gereja dan juga sekte, yaitu berguna dalam menganalisis kekuatan yang mendominasi pada setiap bentuk organisasi. Yang ketiga itu ada kritik terhadap tipologi organisasi keagamaan yang didasarkan pada etnosentrisme Barat atau Kristen. Nah, konsep gereja dan sekte itu kan berasal dari tradisi Kristen. Namun di beberapa negara Muslim saat itu, seperti Arab Saudi, agama itu mungkin dapat dijelaskan dengan menggunakan istilah gereja dalam pengertian sosiologis, bahkan jika istilah itu tuh sangat etnosentris. Yang keempat itu ada kritik bahwa tipologi gereja sekte itu memiliki relevansi yang terbatas. Nah, tipologi ini terlalu sempit, fokusnya cuma pada organisasi keagamaan dan cenderung itu membesar-besarkan perbedaan antara organisasi keagamaan dengan bentuk organisasi lainnya. Nah, akibatnya kajian organisasi keagamaan ini menjadi terpisah dari kajian sosiologis organisasi. Nah, ada argumen yang menentang hal ini yang mengatakan bahwa konflik antara tren eksklusif dan inklusif dalam organisasi itu tidak hanya terbatas pada organisasi keagamaan saja, tapi juga dapat ditemukan dalam organisasi politik, studi institusi medis, dan lainnya. Sebagai contoh misalnya, satu studi itu berpendapat bahwa sistem fakultas kedokteran yang mendominasi memiliki karakteristik seperti gereja, berbeda dengan gerakan sektarian yang lebih banyak ditemukan dalam pengobatan alternatif. Nah, intinya itu kita bisa berpaling gitu bahwa memang tipologi organisasi keagamaan ini bersumber dan juga didominasi oleh konteks keagamaan. Nah, itu tergantung pada seberapakah seseorang memandang organisasi keagamaan itu. Selanjutnya juga ada dilema gerakan keagamaan dari waktu ke waktu menurut Thomas Oddie. Dia menyebutkan bahwa ada beberapa dilema yang akan dihadapi gerakan keagamaan. Dari waktu ke waktu yang pertama, Oddie itu percaya bahwa begitu sebuah gerakan keagamaan terbentuk, motif keterlibatan para peserta atau pengikutnya itu akan menjadi lebih beragam gitu. Jadi saat seorang masuk dalam satu agama, mereka punya motif tertentu, misalnya ingin memiliki kestabilan finansial,
ingin memiliki suatu fasilitas atau keuntungan tertentu yang nantinya itu mungkin akan bertentangan dengan penganut agama yang murni, yang memang dia itu bergabung ke dalam suatu gerakan keagamaan karena ingin berpegang pada tujuan agama itu sendiri. Yang kedua itu simbol-simbol gerakan itu akan cenderung berubah sehingga menimbulkan konflik. Misalnya dalam suatu agama terdapat bermacam-macam bentuk ibadah. Nah, ada ibadah yang menjadi salah satu bentuk praktik keagamaan yang mendapat prestis tinggi di kalangan pengikutnya. Nah, kemudian praktik keagamaan yang sama menjadi masalah bagi mereka yang tidak mampu untuk melakukannya. Yang ketiga, Odi juga berkata bahwa gerakan ini dapat menimbulkan suatu bentuk birokratisasi. Nah, namun perkembangan ini itu akan sering mengakibatkan persekutuan kuat gerakan yang awalnya didasarkan pada pengalaman keagamaan bersama. Nah, jika gerakan tersebut mengalami pertumbuhan keanggotaan yang tinggi, beberapa masalah tersebut juga dapat cenderung meningkat. Nah, yang terakhir lebih lanjut, Odi juga menambahkan bahwa perubahan ideologi cenderung terjadi ketika kebutuhan untuk mengajarkan ideologi itu muncul, ideologi itu sendiri akan menjadi lebih struktur dan juga mengalami perubahan. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya itu ada organisasi keagamaan sebagai entitas aktif, teori mobilisasi sumber daya. Nah, dalam pendekatan tradisional terhadap sekte agama mengasumsikan bahwa orang-orang yang bergabung dalam sekte agama ini memiliki semacam masalah atau mereka telah dimanipulasi untuk bergabung. Nah, kemudian pendekatan kontemporer menganggap orang yang bergabung dalam sekte agama itu merupakan individu yang aktif dan rasional dan memiliki tujuan serta strategi tertentu. Nah, telah terjadi perubahan dalam studi konversi di mana sekarang dianggap sebagai sebuah proses aktif. Nah, pendekatan baru yang sering muncul itu disebut dengan teori mobilisasi sumber daya yang muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an dalam studi gerakan sosial yang diadopsi oleh sosiolog agama dan digunakan dalam studi gerakan agama. Nah, teori mobilisasi sumber daya ini beralih fokus dari keadaan mental para anggotanya yang bergabung dalam sekte agama ke akses gerakan ke sumber daya dan kemampuan para anggotanya untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Nah, hal ini menganalisis situasi dari mobilisasi sumber daya dan berbagai faktor kontekstual yang menciptakan hambatan maupun peluang untuk mobilisasi tersebut. Faktor kontekstualnya itu mungkin dari peluang hukum dan politik dalam membentuk organisasi masyarakat tertentu. Sumber daya yang relevan itu misalnya uang, individu, jaringan sosial yang sudah ada sebelumnya, jaringan komunikasi, serta akses media. Nah, jika teori atau pendekatan tradisional ini lebih berfokus pada motivasi individu untuk bergabung dengan gerakan keagamaan tersebut, teori mobilisasi sumber daya ini lebih menekankan pada strategi rekrutmen yang digunakan oleh gerakan agama tersebut untuk dapat memenangkan atau mendapatkan anggota baru dan proses sosialisasi yang digunakan untuk mempertahankan anggotanya tersebut. Nah, teori atau pendekatan tradisional dan teori mobilisasi sumber daya ini sebagiannya berkaitan dengan isu-isu yang berbeda. Pendekatan tradisional menanyakan mengapa individu mencari gerakan keagamaan, sedangkan jika teori mobilisasi sumber daya ini menanyakan bagaimana gerakan keagamaan mengakses peluang yang ada dan memobilisasi para pengikutnya tersebut. Nah, kedua pendekatan ini tidak melengkapi satu sama lain karena keduanya saling bertentangan pada isu-isu penting seperti pandangan mereka mengenai peran aktif dan pasif anggota dan hubungannya yang dimiliki organisasi gerakan keagamaan dengan konteksnya. Nah, kemudian ada organisasi yang disyirikan oleh pemaksaan, utilitarianisme, dan komitmen normatif. Nah, seperti pada organisasi pada umumnya, struktur organisasi keagamaan itu bervariasi dari hierarki perusahaan sampai jaringan yang longgar. Nah, terdapat dua tipologi yang sering digunakan dalam studi organisasi pada umumnya, dan tipologi ini dapat berguna dalam studi organisasi keagamaan. Yang pertama ada tipologi yang dikembangkan oleh sosiolog Amerika, yaitu Amitai Etzioni, dan yang kedua membawa kita kembali pada sosiolog klasik Max Weber. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tipologi yang pertama, yaitu yang dikembangkan oleh Amitai Etzioni, di mana ia membedakan antara organisasi koersif atau pemaksaan, utilitarian, dan normatif.
Nah, dalam organisasi koersif, istilah anggota itu harus dimasukkan ke dalam tanda kutip, yaitu para pesertanya atau anggota berada dalam organisasi tersebut karena memang mereka, harus berada dalam organisasi tersebut. Nah, dengan menggunakan kekuatan koersif ini, para pemimpin itu memaksa para anggotanya untuk mematuhi, pemimpinnya tersebut. Misalnya, adalah penjara, militer, tentara, dan masih banyak organisasi yang sifatnya memaksa. Nah, kemudian dalam organisasi utilitarian itu keanggotaannya didasarkan pada sistem penghargaan dan hukum. Yang paling penting, dalam hubungan adalah kepentingan diri sendiri yang biasanya bersifat finansial. Nah, misalnya di dalam bidang pekerjaan, kami memberikan tenaga dalam pekerjaan sehingga nantinya sebagai imbalannya kami menerima gaji. Nah, di dalam bentuk organisasi, kepemimpinan akan menggunakan imbalan finansial dan material sebagai sarana untuk mengendalikan serta memotivasi para anggotanya. Nah, kemudian di dalam organisasi normatif, anggotanya itu berpartisipasi karena mereka itu memiliki komitmen normatif yang sama dengan organisasi. Nah, organisasi dengan demikian mampu mendominasi anggotanya hanya dengan menciptakan serta mempertahankan komitmen yang ada. Nah, para anggotanya itu, terus terlibat dalam organisasi selama kegiatan dan tujuannya itu terus bermakna bagi, para anggotanya tersebut. Nah, tipologi Etzioni ini merupakan tipe yang cukup ideal di mana sebagian besar organisasi itu merupakan bentuk perantara dalam kehidupan yang nyata. Misalnya beberapa interaksi di penjara ditandai dengan keramahan sukarela bukan hanya paksaan. Nah, banyak orang yang termotivasi untuk bekerja karena mereka, hanya menyukai pekerjaannya dan merasa pekerjaannya itu bermakna, bukan hanya karena, mereka ingin dibayar untuk itu. Nah, kemudian beberapa organisasi keagamaan ekstrim melakukan kekerasan pada anggotanya, namun sebagian besar organisasi keagamaan modern itu, memiliki, utilitarianisme di mana mereka sering mempekerjakan orang untuk bekerja di organisasinya tersebut dan, anggotanya itu sama tertariknya dengan jumlah gaji yang diterima seperti kebanyakan anggota lainnya. Nah, namun sebagian besar organisasi itu cenderung bervariasi antara bentuk-bentuk yang berbeda. Misalnya dalam masyarakat yang modern, pluralis, dan liberal, sebagian besar organisasi keagamaan itu, terutama organisasi yang normatif, tidak semuanya anggotanya itu dapat dipaksa karena mereka, akan meresponnya itu dengan pergi. Meskipun beberapa, anggota yang menyimpan keraguan tentang organisasi akan menetap hanya untuk mempertahankan, mata pencahariannya mereka itu dengan mendapatkan gaji. Nah, sebagian besarnya berpartisipasi karena memang mereka menemukan tujuan dan kegiatan organisasinya ini, dianggap bermakna untuk mereka. Nah, maka para pemimpin, di sini tuh memiliki sarana normatif kontrol anggota yang mereka miliki di mana mereka dapat menginspirasi para anggotanya atau setidaknya mereka dapat, memberi, sedikit makna dan kepemilikan sosial yang mereka pilih. Tipologi Etzioni ini dapat berguna dalam analisis organisasi keagamaan. Seperti jenis ideal lainnya, hal ini sangat membantu untuk mendeteksi fitur karakteristik organisasi tertentu, termasuk dengan fitur yang tersembunyi di balik fasad dan citra publik. Nah, dalam konteks agama itu misalnya menjadi kepentingan keuangan organisasi atau penggunaan kekuatan untuk, mempertahankan komitmen serta kesetiaan di antara anggotanya. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada bentuk dominasi dalam organisasi keagamaan, di mana sejumlah konsep Max Weber itu masih berlaku dalam sosiologi kontemporer, misalnya sosiologi tentang dominasi yang sah, di mana ia membedakan antara formasi tradisional, karismatik, dan legal rasional. Nah, Weber menggunakan istilah Jerman yang sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai sah dominasi atau otoritas. Yang berarti penggunaan kekuasaan yang dianggap dibenarkan dan dapat diterima oleh mereka yang tunduk pada penggunaan kekuasaan itu. Jadi otoritas berbeda dari pelaksanaan kekuasaan berdasarkan paksaan, ancaman, dan kekerasan, dan dari penggunaan kekuasaan berdasarkan kontrol monopolistik sumber daya ekonomi di pasar, di mana Weber menggunakan konsep-konsep ini untuk organisasi secara umum, tidak hanya untuk agama organisasi otoritas tradisional, didasarkan pada kebiasaan dan tidak adanya refleksi bentuk-bentuk alternatif
dominasi. Dalam konteks keagamaan, aspek karismatik sering dicirikan oleh panggilan misi ilahi. Pemimpin karismatik memiliki daya tarik yang tidak biasa, tapi pada perspektif sosiologis, otoritas karismatik tidak semata-mata didasarkan pada pribadi kualitas, yang lebih ada hubungannya antara pemimpin dan pengikut yang menganggap pemimpin itu memiliki otoritas ini. Nah, oleh karena itu, pemimpin karismatik adalah lebih diminati dalam beberapa situasi daripada yang lainnya. Di saat-saat yang cepat dan merasakan perubahan, permintaan untuk pemimpin yang kuat itu dapat. Dalam situasi seperti ini, pencipta mitos dan idealisasi dapat mengangkat kepribadian yang cukup tidak penting dan menjadikan karismatik memimpin. Max Weber juga membahas bagaimana gerakan dapat bertahan setelah generasi pertama. Ini terutama berlaku untuk gerakan yang dipimpin oleh pemimpin karismatik. Dalam analisisnya, ia memperkenalkan konsep rutinitas karismatik otoritas. Istilah sosiologis yang lebih umum digunakan untuk fenomena yang sama adalah pelembagaan otoritas karismatik. Sebuah gerakan yang meningkatkan kemampuan kesempatan untuk bertahan jika masih membawa otoritas karismatik pribadi pendiri ke posisi pemimpin yang lebih formal. Dan teori otoritas Weber ini yang erat kaitannya dengan argumen Bourdieu adalah bahwa Weber menggambarkan gambaran organisasi yang sangat harmonis dengan penekanannya pada pentingnya dominasi yang sah. Nah, analisis Weber menyelubungi bahan mentah dan yang mendasarinya bentuk kekuasaan yang lebih nyata. Misalnya ketika aturan birokrasi tidak dihormati, seperti polisi dan pengadilan akan menerapkan penggunaan paksaan yang sah. Namun demikian, fokus Weber pada dominasi yang sah masih berguna. Satu contoh dapat ditemukan dalam konteks agama yang menyimpan cita-cita etis kebebasan dan kesetaraan, di mana akan ada tuntutan yang sangat pasti untuk pembenaran penggunaan kekuasaan. Selanjutnya ada studi sosiologi gerakan keagamaan dan minoritas. Salah satunya teori deprivasi dalam sosiologi agama dan dipikir bahwa orang-orang tertarik pada gerakan sektarian karena mereka merasa ada sesuatu yang hilang dari kehidupan mereka. Jika seseorang miskin, kesepian, atau kurang dihargai di dunia, sekte akan memberikan kompensasi dengan menjanjikan imbalan di akhirat dan merangkul pembantunya dalam konteks komunitas yang aman dan erat, di mana mereka itu menjadi penting. Nah, di sini Brian Wilson mencatat dalam kritiknya terhadap teori ini bahwa seseorang dengan dapat mudah menemukan orang yang menjalani kehidupan dan kebangkitan sihir di saat ekspektasi ekonomi menurun. Jadi beberapa orang ini memuji gerakan agama baru sebagai bukti yang hampir pasti bahwa teori sekularisasi telah gagal. Yang lain memandang bahwa sebagai tanda sekularisasi karena agama didorong ke pinggir masyarakat. Nah, mereka secara alternatif digambarkan sebagai fenomena yang berkembang atau pada titik stagnis dan layu. Yang terakhir, dengan demikian studi tentang gerakan keagamaan baru dicirikan oleh tingkat ketidaksepakatan ilmiah yang relatif tinggi. Tampaknya tidak mungkin bahwa penelitian empiris saja yang mengakhiri semua ketidaksepakatan tentang interpretasi. Namun perdebatan penafsiran akan memiliki dasar yang lebih kuat jika banyak
dilakukan studi banding yang menganalisis berbagai gerakan keagamaan dalam konteks sosial yang berbeda. Sekian dari kelompok kedua, saya serahkan kembali ke Pak Abdi. Oke, terima kasih kelompok 2. Terima kasih ya kelompok 2 sudah menyampaikan. Selanjutnya ada tanggapan, pertanyaan, tambahan dari kelompok yang lain, silakan. Halo, ada? Ada? Bisa dipahami ya penjelasan dari kelompok 2? Oke, kalau sudah bisa dipahami berarti diskusi kita adalah apa beda antara gereja sama sekte. Gereja, sekte. Itu dulu coba. Gereja, sekte, denominasi. Nah, gereja dan sekte dulu. Ayo, jawab. Saya boleh jawab, Pak? Ya, silakan. Ya, jadi kalau gereja itu institusi yang secara objektif mengontrol sarana prasarana penebusan yang dibutuhkan oleh setiap orang yang menganutnya. Sedangkan kalau sekte itu mitra dari gereja tersebut. Gimana yang lain? Jadi sekte mitra dari gereja. Gitu, yang lain gimana? Pengertiannya.
Silakan. Saya mau coba jawab ya, Pak. Hmm. Kalau sekte itu dia kayak istilahnya cabang dari kelompok yang lebih besar gitu. Biasanya kalau sekte dia lebih bukan memisahkan diri sih, lebih tepatnya kayak dia punya cara-cara yang berbeda dari kelompok yang lebih besar. Kayak misalnya itu kayak kita kan yang mayoritas di Indonesia kan Islam gitu ya Pak. Nah Islam sendiri kan itu dia secara umum kelompok besar. Nah dari Islam itu dia punya kayak aliran-aliran lagi gitu kayak misalnya Muhammadiyah atau kayak apa Sunni kayak gitu-gitu sih Pak. Kalau menurut saya. Jadi Sunni Muhammadiyah sekte. Maksudnya ini ya Pak ibaratnya kayak yang kelompok lebih kecilnya cuma masih dalam termasuk besar cuma dia lebih kayak membuat kelompok kecilnya gitu Pak. Dari perbedaan-perbedaan cara beribadahnya dan sebagainya. Iya, jadi Muhammadiyah Sunni sekte. Sekte bukan? Kalau di Kristen, contohnya sekte apa? Sini yang Kristen siapa? Saya, Pak. Nah, coba. Apa contoh? Cindy sama Priscilia. Coba. Di Kristen ada sekte nggak? Kalau di Islam siapa tadi? Salwa katanya Muhammadiyah ya, Sunni. Jadi si Husnus belum ngasih contoh ya Husnul. Yang sekte itu mitra terhadap gereja. Contohnya apa kira-kira? Benar Kristen apa? Mungkin ini ya Pak, kan sekte itu mitra dari gereja. Mungkin kalau misalnya di Kristen itu kayak ada apa ya namanya saksi Yehova gitu Pak. Jadi dia sebenarnya basicnya itu tetap dia ngambil basic dari gereja, tapi dia punya pemahaman diri yang eksklusif atau sendiri gitu. Misalnya dari tata ibadatnya itu kayak dibikin beda tapi dia untuk pemahamannya tetap sama. Mungkin yang saya tahu sekte di gereja seperti itu Pak. Tapi dia memang mitra dari gereja kalau sekte itu. Tapi setahu saya kalau saksi Yehova itu dia nggak ada gereja gitu sih Pak. Nah, berarti bukan mitra dong. Seksi apa? Sekte gitu. Iya, yang saya tahu. Cuma dia mitra atau bukan dari gereja? Setahu saya dia ada beberapa kayak pemahaman yang dia ngambil dari gereja gitu Pak. Pemahaman ya. Hampir mirip-mirip. Pemahaman atau ajaran ya, interpretasi terhadap ajaran gereja ya. Iya, seperti itu Pak. Ada ya beberapa yang istilahnya mirip gitu. Oke, benar itu ya. Poinnya itu tadi tuh, interpretasi terhadap ajaran gereja. Nah, ajaran gereja yang mana yang diinterpretasikan, yang kemudian itu membentuk sekte.
Kalau kita pilah misalnya ajaran iman, tentang iman, system of belief ya, atau ajaran tentang ritual, ibadah, yang kemudian bisa membentuk sekte. Nah, kayak Muhammadiyah dan NU. Nah, mana tadi Salwa? Ada, Pak. Nah, jadi sekte bukan Muhammadiyah sama Sunni. Kalau dari pengertian yang saya tadi udah jelasin sih termasuk, Pak, cuma masih ragu. Masuk. Nah, jadi Masih sebenarnya ragu. titik masuknya tadi benar siapa tadi? Cindy ya. Interpretasi keajaran, pemahaman. Ya, dia ngambilnya dari gereja. Nah, kalau dalam istilah di agama lain atau di Islam, di ajaran induk. Jadi gereja itu ajaran induk. Ya, induknya. Nah, kalau sekte kemudian mengembangkan interpretasi ajaran terhadap ajaran induk, berbeda. Ya, perbedaannya itu kemudian berdasarkan perbedaan itu dia mengembangkan komunitas sendiri. Dia membangun komunitas, membangun organisasi yang kemudian disebut sekte. Ajarannya apa? Termasuk ajaran tentang iman dan ritual. Kalau dia berbeda tapi tetap menginduk, itu namanya tetap hampir sama dengan induknya, itu namanya sekte. Ya. Tapi kalau di tingkat imannya sama, ritualnya berbeda, tata cara beribadah berbeda, itu sekedar disebut dengan aliran. Oke, nah sekarang saksi Yehova. Yehova itu kira-kira dari sisi imannya berbeda nggak dengan gereja induknya? Nah, atau begini deh. Dulu kan Kristen itu awalnya gerejanya adalah gereja Katolik kan? Ya. Kamu sendiri Kristen apa Katolik? Kristen, Pak. Nah, dulu itu kan Kristen itu, Protestan itu awalnya adalah gerejanya adalah Katolik, gereja induknya. Kemudian muncul pemahaman interpretasi yang berbeda. Terkait dengan apa? Iman, ya kan? Imannya beda kan dengan Katolik kan? Yang gerakan reformasi gereja, melahirkan gereja Protestan. Dia memprotes konsep keimanan dan tata ritual dari gereja Katolik. Dan muncul interpretasi baru itu. Ya. Dan kemudian ajaran ini disebarkan. Nah, penyebaran ajaran ini disebut dengan gerakan keagamaan. Ya, religious movement. Nah, kemudian hasilnya apa? Muncul dalam bentuk satu komunitas. Komunitas itu disebut dengan sekte ketika dia membangun gereja sendiri. Yang berbeda dengan gereja induknya. Beda kan gereja Protestan dengan gereja Katolik waktu itu. Ya. Kemudian membesar Protestan karena disebarkan terus segala macam dengan gerakan keagamaan disebar terus, kemudian Protestan membesar, dia menjadi gereja tersendiri, menjadi besar, bahkan lebih besar dibanding gereja Katolik, lebih luas kan gereja Protestan itu. Oke, nah dalam perjalanannya sekte yang kemudian menjadi gereja, jadi gereja organisasi gereja yang seperti dikategorisasi oleh Trolls itu adalah gereja dalam pengertian gereja induk ya. Nah, sekte ini komunitas atau gereja baru yang kemudian berbeda dengan gereja induknya termasuk dari sisi iman, meskipun akarnya hampir sama gitu. Ya, akar imannya sama tapi diterjemahkan berbeda, tafsirkan berbeda. Nah, dalam perjalanannya sekte bisa membesar, kemudian menjadi gereja tersendiri.
Tapi kalau yang kemudian kecil-kecil aja, karena dia awalnya kan eksklusif ya, hanya kelompoknya tertentu ya. Kalau dia kecil-kecil aja dia tetap menjadi sekte. Gitu. Nah, ketika ada gereja besar dalam konteks dia melakukan gerakan keagamaan ya, religious movement itu, nah muncul itu interpretasi lagi, tapi tidak di tingkat iman, di tingkat ritual. Gitu. Nah, kemudian menjadi aliran-aliran. Muncul kan aliran-aliran, ada yang Metodis, ada yang Baptis, ya, ada yang macam-macam gitu ya. Nah, saya nggak tahu ya saksi Yehova itu perbedaannya, interpretasinya di level iman atau di level ritual. Kalau di level ritual dia sekedar aliran tuh, ya. Kayak karismatik, itu kan tata cara ibadahnya berbeda kan? Benar nggak? Nah, itu aliran. Ya. Nah, dalam Islam juga begitu. Islam ajaran induknya sebenarnya sebenarnya tidak terlalu tepat ya disebut dengan gereja, karena gereja itu harus satu organisasi yang terstruktur. Kalau dalam Islam induk itu ya, ajaran induk itu tidak terstruktur dalam satu organisasi ya. Tapi dia setiap orang atau setiap kelompok itu dia bisa membangun interpretasi tentang ajaran agama, karena memusat ke sumber agama itu dalam Islam, Al-Quran dan hadis itu ya. Gitu. Nah, karena dalam perjalanannya kemudian ya setelah Nabi Muhammad ya menyebarkan Islam, kemudian berkembang dalam gerakan keagamaan, kemudian muncul tafsir yang berbeda dengan iman, gitu. Iman induk ya. Nah, muncul jadi sekte. Apa? Misalnya Syiah. Nah, Syiah kan dari sisi iman berbeda kan dengan yang induk gitu. Kalau di induk tuh inti dari iman itu adalah syahadatain itu ya kalau dalam Islam itu. Tauhid dan Muhammad Rasul terakhir. Nah, kalau Syiah itu menganggap Ali itu juga posisinya setara sebagai imam, sebagai itu. Ada keimanan di situ, sistem iman. Bentar. Waduh. Mati nanti. Nah, baru mati. Azannya kedengaran nggak? Nggak ya? Oh, udahlah, kita lanjut berarti. Nah, ya. Nah, Syiah itu jadi sekte gitu. Karena dia mengembangkan ajaran baru, interpretasi baru di level iman. Kemudian misalnya ada Ahmadiyah, tahu Ahmadiyah nggak? Ahmadiyah? Nggak tahu kan? Banyak itu informasi, ada konflik dengan Ahmadiyah, jamaah Ahmadiyah gitu ya. Ahmadiyah juga ada membangun interpretasi baru. Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, itu membangun interpretasi baru sebenarnya oleh pengikutnya ya. Yang dianggap si Mirza Ghulam Ahmad ini sebagai nabi gitu dan punya kitab suci sendiri gitu ya. Jadilah dia sekte Ahmadiyah itu gitu. Oke. Nah, jadi sekte ini kelompok yang kemudian mengembangkan interpretasi baru berbeda dengan agama induknya, gereja induknya gitu. Terutama sampai ke level iman ya, interpretasi tentang iman. Dia bisa membesar, kalau dia membesar dia menjadi satu gereja baru ya, satu masih baru. Nah. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nah, kalau levelnya adalah interpretasi yang berbeda di level ritual, dia jadinya aliran doang.
NU Muhammadiyah tata cara ibadahnya berbeda karena ada tafsir tentang peribadatan yang berbeda. Itu aliran. Ya, karismatik sama gereja-gereja yang lain itu beda tata cara ibadahnya. Itu jadinya aliran doang. Ya. Tapi kalau aliran ini kemudian dominan di satu area, di satu daerah, dia bisa jadi denominasi. Jadi kumpulan gereja-gereja, aliran-aliran yang kemudian itu dominan di satu area, di satu daerah, dia jadi denominasi. Misalnya di Inggris yang dominan adalah dari gereja Anglikan, Anglikan. Nah, itu Anglikan adalah denominasi di Inggris. Di Jerman yang dominan Calvin, gitu ya, Calvinisme, gitu. Kalau di Indonesia yang dominan apa? Macam-macam, biasanya etnis ya. Gerejanya gereja etnis kan. Basisnya etnis gitu. Ya. Dia menjadi denominasi. Gitu. Nah, kalau di Indonesia yang antara Sunni sama Syiah mana yang dominan? Sunni. Jadi denominasi di Indonesia ini adalah Sunni. Syiah denominasinya dominan di Iran gitu misalnya. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, kita masuk di sini nih ya. Model macam-macam organisasi yang kalau saya nyebutnya institutionalized religious organization, organisasi keagamaan yang terinstitusionalisasi. Kalau bahasa tadi di kelas B sebutnya sebagai organisasi yang kudus. Sacralized religious organization, organisasi keagamaan yang suci, yang disucikan, yang kudus. Jadi gereja itu adalah sesuatu yang kudus, yang sakral. Dia melingkupi keseluruhan organisasi keagamaan tertentu. Ya, itu gereja tuh. Itu pengertiannya si Weber ya tentang gereja. Jadi satu keseluruhan komunitas keagamaan. Bukan gereja-gereja dalam pengertian bangunan ya, tempat peribadatan yang di situ ada keorganisasiannya, ada pendetanya, ada jemaat dan seterusnya. Tapi suatu kesatuan komunitas keagamaan itu gereja. Nah, kemudian muncul penafsiran yang berbeda, yang disebut dengan sekte, gitu. Ya, interpretasi baik di tingkat belief maupun ritual ya. Jadi sekte yang berbeda dengan gereja. Gitu. Tapi kalau sekedar ritual dia menjadi aliran. Ya. Nah, kalau aliran ini dominan di satu masyarakat itu disebut dengan denominasi. Jadilah denominasi. Oke, nah hubungan antara gereja sama si sekte ini bukan mitra ya. Justru terjadi ketegangan nih, pertentangan. Karena oleh sekte dianggap gereja ini salah. Oleh gereja dia menganggap si sekte ini istilahnya menyimpang kan. Dan sekte dianggap menyimpang karena membuat penafsiran baru, ini sesat ini gitu kira-kira gitu. Ya. Sementara si sekte bilang yang agama induk ini atau ajaran induknya ini udah ketinggalan zaman, udah nggak benar, udah salah nih, udah keliru nih gitu misalnya. Ya, makanya hubungan antara yang induk dengan sekte itu biasanya hubungan yang sifatnya ketegangan, tension. Oke ya. Nah, kemudian ada muncul cult ya. Cult ini dia bisa jadi kemudian muncul dari awalnya dari agama induk atau gereja. Cuma interpretasi terhadap Tuhan itu berkembang kemudian berbeda. Ya, jadi sangat berbeda dengan yang induknya, yang asli, yang induknya ya, berbeda sama sekali gitu. Nah, dia membangun komunitas baru yang berdasarkan keyakinan yang berbeda itu. Ya.
Dia tidak menginduk ke gereja, tidak menginduk ke sekte, tapi kemudian dia membangun komunitas baru. Basisnya adalah pemimpin yang karismatik. Ya. Kalau di Indonesia contoh cult itu, kultus itu atau kultisme itu adalah komunitas Lia Eden. Apa nama komunitas itu? Apa? Pernah dengar kan Lia Eden ya? Kemarin baru meninggal itu. Ya. Nah, dia itu awalnya kan dari Islam. Kemudian bangun tafsir baru, ternyata ada Jibril masih bertugas. Nah, si Lia ini mengklaim bahwa dia adalah perwakilan dari Jibril, nah, gitu kira-kira. Ya, tetap memberikan wahyu. Dalam perkembangannya, kemudian dia naik kelas, tidak semata-mata jadi Jibril, jadi wakil Tuhan. Ya, dia ada presentasi dari Tuhan, gitu kira-kira kan. Nah, kemudian berkembang lagi ya, dia membangun komunitas keagamaan sendiri. Ya, dia ambil dari Islam, dari agama-agama lain, masuk Kristen, Hindu, Buddha. Ya, dia membangun, nah itu disebut dengan cult. Ya. Kalau dia besar, ya, dia bisa menjadi agama tersendiri, membesar. Gitu ya. Nah, organisasi yang sakral ini biasanya dipimpin oleh kepemimpinan yang karismatik. Dalam bahasa Weber ya, otoritas karismatik. Nah, otoritas karismatik dalam gereja, dalam organisasi keagamaan itu biasanya disebut mendapatkan legitimasi dari yang sakral dari Tuhan. Itu tuh kepemimpinan karismatik itu. Ya. Struktur organisasinya hierarkis, ada yang pusat, ada yang di bawahnya macam-macam tuh kan, dari paus, kemudian ada kardinal, di bawahnya ada uskup dan seterusnya. Ya. Kalau Protestan mungkin tidak sehierarki Katolik ya. Gitu. Kalau Islam Sunni tidak ada struktur hierarki. Tapi kalau Syiah itu ada struktur hierarkinya. Siapa pemimpin tertinggi di Syiah? Itu adalah siapa kalau Iran itu? Ayatullah. Ya, Ayatullah Rohullah, ya, itu struktur hierarki tertingginya. Nanti di bawah-bawahnya itu adalah Ayatullah, di bawahnya ada, di bawah Ayatullah apa ya istilahnya? Hujjatullah, bukan Hujjatullah. Pokoknya adalah kategorinya. Ya. Anggotanya formal, koersif ya, harus menjadi anggota dari komunitas itu. Kalau enggak dia tidak masuk situ ya dianggap berdosa atau menyimpang atau tersesat atau segala macam. Ya. Nah, kode etik keanggotaannya itu define, artinya menjadi bagian dari suatu yang sakral gitu ya, keanggotaan dari komunitas itu. Ya, dibaptis atau tercatat apa segala macam. Nah, ini dia gitu. Nah, yang di sini ada yang kelompok kedua adalah yang uninstitutionalized religious organization, organisasi keagamaan yang tidak terinstitutionalisasi atau organisasi keagamaan yang profan. Kenapa? Karena kalau yang model yang seperti ini, itu sebenarnya kalau di komunitas masyarakat beragama di Indonesia, itu mereka aktivitas kelompok keagamaannya itu basisnya tidak di sini, tidak di gereja, denominasi dan sekte, gitu. Ya, bukan Ahmadiyahnya, bukan Sunninya, bukan gereja ini, gereja itu yang kemudian terlibat dalam proses sosial di masyarakat kita, tapi justru organisasi keagamaan yang tidak sakral, tidak profan. Ya. Misalnya organisasi keagamaan yang dibangun sendiri oleh masyarakat gitu, misalnya kayak NU, Muhammadiyah gitu. HTI, FPI, atau misalnya kalau di gereja dia buat LSM gitu ya. Dulu gereja LSM yang dibangun gereja yang fenomenal itu ada di Dian Desa, Bina Swadaya, Bina Desa dan seterusnya. Ya. Nah, ini disebut dengan uninstitutionalized religious organization. Terus agama sebagai apa di organisasi ini? Agama sebagai inspirasi, aspirasi dan identitas gitu.
Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang fenomena keagamaan di masyarakat, organisasi-organisasi keagamaan yang berpengaruh, berperan di masyarakat itu model yang ini nih, ya, gitu, yang di sini. Nah, dari ciri-cirinya kepemimpinannya sebenarnya adalah legal rasional ya, dia dipilih oleh dalam proses tertentu lewat muktamar, lewat kongres, ya, lewat konferensi dan seterusnya. Ada undang-undangnya, ya, apa namanya, ada RT-nya dan seterusnya. Struktur organisasi sesuai kebutuhan, keanggotaannya normatif ya, kesukarelawan karena kesamaan visi, kesamaan misi, kemudian orang menjadi apa namanya, ikut di organisasi itu. Kalau tertutup terbuka ini kan terkait dengan identitas ya. Kalau yang apa bukan Muhammadiyah ya nggak mungkin dia ikut organisasi NU gitu. Kalau yang bukan Muhammadiyah nggak mungkin dia ikut Muhammadiyah, atau yang bukan NU nggak mungkin dia ikut ke NU gitu. Ya, voluntary. Nah, sementara tujuannya adalah tujuan sosial keagamaan ya, bukan terkait dengan kepastian iman dan kesahan ritual. Tujuan-tujuan sosial keagamaan, politik, sosial, keilmuan, budaya dan lain-lain. Ya, buat sekolah, buat partai politik, gitu ya, masuk ekonomi, gitu, misalnya lembaga apa keilmuan dan seterusnya. Nah ini nih. Oke, di sini ada pertanyaan? Ini ada kategori terakhir itu disebut dengan mysticism. Ya, ini komunitas atau individu yang mereka mempraktekkan hubungan pengalaman spiritual apa secara personal dalam hubungannya dengan yang sakral. Jadi tata cara bagaimana dia mengembangkan hubungan dengan yang sakral itu seperti apa gitu ya. Kalau di dalam Islam itu contohnya misalnya tasawuf atau tarekat. Nah, dia megang zikir tertentu ya yang panjang berapa gitu ya. Sampai mengalami ekstasi gitu. Apa merasa dirinya apa namanya menyatu dengan Tuhan. Nah, itu tuh mysticism. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, organisasi keagamaan ini dia melakukan dua hal ya. Yang terutama dalam pembahasan kita dia melakukan gerakan keagamaan atau religious movement. Kalau kajian sekarang disebut dengan new religious movement. Apa gerakan keagamaan itu? Menyebarkan ajaran keagamaan ya. Baik itu ajaran baru maupun interpretasi baru terhadap ajaran keagamaan yang ada. Itu. Tujuannya apa? Untuk mencari anggota baru, merekrut ya, atau sekedar menyebarkan ajaran itu. Itu tuh. Ya. Siapa yang melakukan? Nah, itu organisasi keagamaan tadi ya. Gereja kah atau sekte kah atau apa gitu. Termasuk juga organisasi yang non uninstitutionalized gitu. Dulu ketika Muhammadiyah muncul, nah dia menyebarkan ajaran apa ajaran Muhammadiyah dulu? TBC ya, memberantas TBC di masyarakat apa tahayul, bid'ah dan khurafat. Itu kepercayaan terhadap hal-hal yang mistik itu kemudian namanya didakwakan oleh Ahmad Dahlan dengan melalui organisasi Muhammadiyah. Nah, sekarang kita lihat ini misalnya ya. Kita lacak itu kan keagamaan. Nah, kita mulai dari pertama misalnya. Kristen, siapa yang pertama kali melakukan gerakan keagamaan, menyebarkan agamanya? Nah, Yesus kan. Terus ke murid-muridnya, para rasul ya. Murid-muridnya. Terus berkembang. Ya kan? Berkembang. Nanti tahapnya adalah pertama tahap
tahap perkembangan ya, dan nanti kematangan, nanti sampai matang gitu. Nah, nanti pada periode matang itu dia muncul, nanti ada konflik itu gitu. Atau di matang ini biasanya muncul dalam bentuk pemimpin kedua, ada pemimpin besar kedua. Siapa pemimpin besar kedua dalam sejarah Kristen? Paulus ya, Santo Paulus itu. Ya, gitu. Terus konflik, ada muncul konflik itu setelah pemimpin besar kedua ya, sorry. Nah, muncul konflik itu ini dikaji dalam sejarah agama ya, muncul konflik itu ya. Kalau dalam sejarah Kristen, konflik antara nanti pecah dari menjadi gereja Katolik, Vatikan sama gereja Ortodoks ya. Kalau yang gereja Katolik meyakini Yesus sebagai Tuhan, yang Ortodoks enggak gitu. Ya. Nah, dan seterusnya dalam perkembangannya nanti baru muncul nanti sekte-sekte. Sekte-sekte kan sebagai ada pendiri lagi kan, nah, modelnya begitu tuh, pendiri. Terus nanti berkembang, dilanjutkan oleh murid ya, penerus ya. Berkembangkah? Kalau berkembang nanti apakah dia jadi matang atau enggak, atau dia cuma kecil-kecil aja terus gitu tuh ya. Gitu. Kalau dalam Islam misalnya siapa pertama pendirinya? Muhammad. Terus tiga murid dalam Islam sahabat ya, sahabat tabiin ya, gitu ya. Ini ada dari pesantren dan ada dari pondok ini. Tabiin, terus siapa lagi? Tabiin. Siapa? Yang Islam. Tabiin itu Nah, tabiin. Nah, dan seterusnya ya. Nah, terus ketika berkembang siapa yang menjadi pemimpin besar kedua yang dianggap sebagai pemimpin besar kedua dalam sejarah Islam? Umar dianggap pemimpin besar kedua. Nah, setelah Umar nanti muncul konflik kan? Ya. Setelah Umar muncul konflik tuh. Terutama di periode kepemimpinan Ali dan setelah Ali. Itu tuh dari konflik itu. Pecah. Dia berkembang terus. Gitu tuh kira-kira sejarah. Nah, ini gerakan keagamaan nih, dipahami sebagai gerakan keagamaan. Menyebarkan ajaran agama. Mana tadi? Ya, nah, gerakan keagamaan, religious movement. Kalau yang awalnya jalan baru, yang Kristen, Yesus, murid dan segala macam, Islam, Muhammad, sahabat dan segala macam ajaran baru. Tapi kalau udah muncul itu interpretasi baru ya, gitu. Sekte muncul interpretasi baru. Sampai di sini. Cara bisa muncul ngeklaim nabi-nabi baru dan segala macam, itu bisa disebut sebagai gerakan keagamaan dalam bentuk bisa ajaran baru. Apa misalnya ajaran baru sini? Patah. Gil kan ada yang mau bertanya?
Nah, dalam menjelaskan gerakan keagamaan teori utama kan itu teori deprivasi dan teori resource ya. Kalau deprivasi ini kenapa orang mau ikut dari ajaran baru itu gitu. Dari gerakan keagamaan itu. Nah, kenapa mau ikut ajaran Yesus? Kenapa mau ikut ajaran Muhammad? Nah, itu kira-kira deprivasi. Nah, mereka kecewa malah situasi lingkungannya dan kemudian agama yang baru ini kemudian dianggap memenuhi harapannya dan seterusnya. Itu teori deprivasi itu. Kalau dari resort mobilization dia bukan bicara tentang pengikut ya, tapi bagaimana ajaran ini bisa memobilisasi sumber daya yang tersedia untuk membuat gerakannya menjadi lebih berkembang gitu. Apa resource-nya itu? Ada orang-orang atau pengikut ya. Bagaimana dia memobilisasi pengikut, termasuk juga ekonomi ya. Bagaimana dia bisa mobilisasi ekonomi di dalam penyebaran agama itu, jaringan ya, jaringan ekonomi, jaringan politik, jaringan dan seterusnya itu. Nah, jadi teori itu menjelaskan itu. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau yang organisasinya bisa yang institutionalized ya. Maupun yang uninstitutionalized. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Ya Pak. Ya, silakan. Ya, jadi kondisi sekarang, bukan kondisi sih, kayak peraturan-peraturan misalnya di Indonesia yang sudah menetapkan bahwa agama itu cuma ada 5 yang sah, dan mungkin di dunia ini juga sudah ada penetapan-penetapan yang telah mapan bahwa agama ini yang bisa berkembang di masyarakat itu hanya sekian. Maka dengan keadaan yang seperti itu, salah nggak sih Pak saya kalau bilang ya kemungkinan udah nggak agama itu udah, agama baru itu udah nggak bakal bisa berkembang, dalam artian bukan agama Yahudi, bukan agama Islam, bukan agama Kristen, melainkan suatu agama yang baru. Dan apakah agama baru itu udah benar-benar nggak bisa lahir Pak sekarang Pak, jadi ya cuma mengikuti ini aja, cuma mengikuti agama yang telah mapan, karena adanya ini sih, karena adanya institusionalisasi dari masyarakat juga, jadi tidak menyebabkan agama baru itu udah nggak bisa muncul lagi pas sekarang. Ya, ada 2 itu kemungkinannya tidak berkembang, itu ya kekuasaan negara, ya kekuasaan yang membatasi. Ya, yang kedua kemungkinannya memang kemudian tidak laku, artinya bukan tidak disambut oleh masyarakat. Artinya ajarannya ya nggak menarik gitu. Ya, contoh misalnya begini, komunitas Leiden ya sebagai kalau dilihat sebagai organisasi keagamaan dia adalah cult ya, kalau dilihat dia menyebarkan ajaran agama disebut sebagai gerakan keagamaan. Dia terbatas karena kemudian ada dia tidak berkembang dan terbatas karena kemudian ada restriksi dari negara kan, dianggap penyimpangan dan segala macam, bahkan kemudian pernah dihukum. Nah, itu kemudian membuat dia tidak berkembang. Tapi bisa juga kemudian ya karena tidak diminati oleh masyarakat gitu. Ketika dia belum dihukum, kemudian dia masih bisa menyebarkan ajaran agamanya, rekrutmennya kan tidak banyak, tidak berkembang gitu. Hanya kelompok orang-orang tertentu gitu. Tapi masyarakat luas tidak bisa, tidak menyambut itu. Ya, kenapa tidak disambut? Ya bisa karena kemudian ajarannya yang tidak menarik, bisa juga karena kemudian orang-orang masyarakat sudah
sudah punya keterikatan dengan agama yang ada gitu ya, kemungkinan itu. Dan memang kebanyakan sekte atau ajaran baru itu agak tidak terlalu berkembang besar karena begini, agama itu menjadi kuat karena kemudian dia punya tradisi gitu. Nah, agama-agama baru itu membangun tradisi itu yang kemudian dia belum teruji berhasil membangun tradisi ya gitu. Jadi meskipun misalnya gereja Katolik itu misalnya mengalami goncangan gitu ya, ada krisis, ada konflik segala macam waktu di abad pertengahan itu ketika muncul gerakan protes dari Protestantisme misalnya, dia tetap bisa eksis kan karena dia punya tradisi yang kuat, yang besar, yang lama gitu, yang kemudian dia masih tetap bertahan sampai sekarang. Yang kalau dalam bahasa fungsional untuk lakukan adaptasi, adjustment, adaptasi gitu. Nah, kalau yang kecil-kecil ini ya cuma ya proses membangun tradisinya nggak bisa berlangsung lama gitu. Ya. Gitu, Andiko. Iya Pak, tapi bukankah apakah lebih adil jika kita tidak melibatkan kekuasaan dalam ketika misalnya ada agama baru dan kita tidak melibatkan represivitas untuk menetapkan, untuk mengecap bahwa aliran itu sesat dan lain sebagainya macamnya. Kalau misalnya kita berprinsip untuk meragukan segala sesuatu ya Pak, kan bisa aja gitu kalau ntar siapa tahu di suatu titik agama yang baru itulah yang benar-benar benar gitu. Dan apakah masyarakat kita itu belum terlalu ideal untuk akhirnya menerima perbedaan, saya katakan perbedaan, karena ya kita masih mengharapkan campur tangan kekuasaan untuk menutup atau untuk mematikan aliran agama baru tersebut, Pak. Sebenarnya begini, ya bisa jadi begitu ya, tapi juga bisa dipahami sebagai gini. Ketika muncul ajaran baru, sekte baru itu kan kemudian yang menganggap ini sesat itu sebenarnya juga yang ajaran induknya kan, berdasarkan kerangka berpikir sistem nilai iman dan ritualnya ini dianggap misalnya menyimpang dan seterusnya gitu. Nah, saat itu aja sebenarnya sudah nggak bisa berkembang itu, ya kecil-kecil aja gitu. Cuma terkadang kan komunitas keagamaan ini butuh hal yang bisa lebih memaksa gitu ya, agar kemudian mereka terlindungi. Ya, di situ butuh negara gitu. Mereka membutuhkan negara. Nah, tapi sebenarnya kalau di tingkat tingkat yang lebih kultural, sebenarnya si organisasi keagamaan ini mestinya dia membangun fondasi itu di kalangan jemaahnya ya, memperkuat jemaahnya itu agar kemudian tidak katakanlah terkontaminasi oleh apa yang dianggap sesat, menyimpang dan seterusnya itu. Jadi membangun soliditas di internal mereka gitu ya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Negara juga kadang membutuhkan itu ya, model-model negara yang bukan liberal gitu ya, dia membutuhkan stabilitas gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang kemudian menyimpang, ini pasti akan menyebabkan instabilitas gitu. Negara-negara yang tidak liberal, misalnya negara-negara konservatif atau negara komunis segala macam, itu pasti hal-hal begini pasti akan terlibat mereka gitu, karena hal-hal yang sifatnya dianggap menyimpang atau apalah disebut gitu, itu biasanya akan menciptakan instabilitas. Nah, bagi mereka kalau terjadi instabilitas itu justru mengganggu, nggak menguntungkan gitu. Nah, jadi bukan semata-mata kelompok agama yang mengharapkan mengharapkan ada represi dari negara,
Tapi negara juga membutuhkan itu, merasa perlu untuk melakukan stabilisasi di tingkat masyarakatnya. Gitu. Tapi kalau negara kayak di negara liberal kayak di Amerika, itu dibiarin aja kan. Gitu. Kecuali komunisme dilarang di sana. jadi negara Amerika sekalipun ya komunisme tetap aja. Tahu aja kemudian ada apa namanya ada apa pelarangan gitu. Jadi ya nggak liberal amat gitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau agama itu dibolehkan kan, dia tidak berkembang ya. Tadi misalnya sektor-sektor tertentu dari nah contoh begini, bahkan negara liberal sekalipun ya model sektor-sektor tertentu itu tetap diawasi gitu. Kenapa akan memunculkan kegaduh atau instabilitas tadi ketidakamanan. Misalnya dulu pernah ada sekte David Koresh dulu di Amerika itu melakukan bunuh diri massal. Ya kan jadi goncang itu. Ya kan? Atau kalau di Jepang ada sekte Aum apa yang sekte Aum Surikyu ya. Nah, dia menyebarkan gas beracun di subway, di MRT gitu ya, di kereta subway itu banyak yang tewas. Nah, model begitu kan kemudian diantisipasi oleh negara kan, gitu loh. Negara perlu terlibat di situ gitu. Kayak model Gavatar dulu misalnya. Nah, ternyata dia ada indikasi misalnya memobilisasi manipulasi ekonomi di anggotanya kan gitu misalnya. Nah kan model-model itu kan negara perlu terlibat gitu ya. Nah dia aspek-aspek itu jadi tidak semata-mata di tingkat komunitas agamanya. Oke, silakan ada pertanyaan lain. Nah, kalau yang kedua ini gerakan sosial keagamaan ya. Gerakan sosial agamaan itu sama dengan social movement. Ya. Dia tujuannya adalah tujuan-tujuan sosial. Ya. Agama menjadi cita-cita keagamaan itu ya. Dia biasa kalau gerakan sosial keagamaan biasanya dilakukan oleh uninstitutionalized yang ini. Organisasi-organisasi berprofan. NU, Muhammadiyah, LSM gereja, apalagi ini misalnya ya, gerakan-gerakan sosial keagamaan. Tujuannya bukan tujuan menyebarkan iman atau ajaran agama tertentu, tapi tujuan-tujuan sosial, misalnya mengatasi kemiskinan, pendidikan, dan seterusnya, gitu ya. Oke. Nah, nanti setelah UTS kita akan bicara tentang lebih banyak tentang bagaimana keterlibatan agama di ruang sosial itu. Nah, bisa muncul dalam bentuk gerakan-gerakan sosial keagamaan ini. Ya. Bagaimana dinamika agama dengan perkembangan sosial, terus bagaimana bentuknya dalam bentuk misalnya salah satu dalam bentuk gerakan sosial keagamaan. Silakan, ada pertanyaan? Ini orangnya masih pada ada nggak nih? Udah pada bubar ini jangan-jangan. Cuma sama Andiko, Zulha, Salwa, Husnul. Halo. Pada ke masjid ya, sholat jamaah ya, zuhur ya. Silakan kalau ada bertanya. Salwa mau bertanya, jangan sampai penasaran lagi yang lalu. Inaka? Istiqomah? Yang lain saya nggak melihat orang ini. Cukup bisa dipahami?
Cukup saya mau jelaskan tentang UTS. Minggu depan kita UTS ya. UTS kita itu bicara tentang ini aja nih. Ya. Gimana fenomena sosial keagamaan itu dijelaskan secara sosiologi. Jelaskan sosiologi itu menggunakan perspektif ini ya. Perspektif teori yang sudah kita bahas ya. Nasionalisme, konflik, pilihan nasional, interaksi simbolik, dan konstruksionisme. Gimana memahami gejala sosial keagamaan masyarakat? Anda lihat tuh individu dan aktor ya. Kira-kira begini cara berpikir sosiologis itu ya. Individu atau aktor-aktor itu ya, individu orang kita ini orang-orangnya itu hidup di dalam society, di dalam lingkungan ya. Society. Nah, sebenarnya tarik menarik itu pengaruh antara society ke kita ataupun kita ke society itu. Oke, bentar. Di mana ini ya? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ada koordinasi urusan domestik. Individu ya, society. Jadi ini tarik menarik nih pengaruh society terhadap individu atau individu yang membangun society gitu. Kalau yang fungsionalisme konflik bagaimana society itu mempengaruhi individu ya. Secara interaksi simbolik itu bagaimana individu membangun society-nya. Ya. Itu. Nah, society sebagai suatu yang abstrak, sebenarnya kalau dalam imajinasi sosiologi, dalam bayangan cara berpikir sosiologi itu, dia bisa dipahami sebagai satu yang terstruktur, nah, disebut dengan social structure, struktur sosial. Ya. Ada sebenarnya, tapi abstrak. Nah, adanya itu seperti apa terlihat dari apa? Ada sistem nilai dan norma atau budaya, ada institusi-institusi di dalam society itu. Ada sistem hierarki atau stratifikasi atau sistem status, siapa yang di atas, siapa yang di bawah, gitu. Ada kelas gitu kan. Contoh misalnya society-nya adalah keluarga, kita anggap keluarga, society kita, lingkungan kita adalah keluarga. Keluarga tertentu. Nah, dalam keluarga itu ada sistem budayanya, keluarga sebagai institusi, ada sistem stratifikasinya. Siapa yang tertinggi di keluarga, orang tua atau siapa gitu. Nah, kemudian ada social grouping ini level meso. Nah, di situ tuh. Nah, memahami agama dan secara sosiologis adalah ya, gimana agama itu di mana kita memahami agama gitu. Nah, dalam pandangan fungsionalisme dia menjadi bagian dari society, sistem sosial yang mempengaruhi individu-individu ini kan. Melalui apa? Kemarin melalui apa tuh? Fungsionalisme. Fungsi-fungsi. Ya. Fungsi sosial agama apa kemarin? Sebagai solidaritas, sebagai identitas, sebagai pedoman hidup, ya kan, dan seterusnya. Ya, itu. Kalau konflik apa? Nah, keberagaman itu kemudian ditentukan, dipengaruhi oleh kelas. Ya, kelas atas model agamanya berbeda, kelas bawah model agamanya berbeda. Relasi kelas atas dengan bawah apa? Relasi konflik. Gitu. Ya. Bagaimana agama yang digunakan di kelas atas, bagaimana agama yang digunakan oleh kelas bawah gitu. Jadi kelas itu. Kalau dalam Marx, kelas itu terbentuk dari ekonomi kan. Ya. Jadi model produksi dalam ekonomi. Tapi kalau dalam Maduro tidak hanya ekonomi, tapi juga sektor-sektor kehidupan lainnya, politik, budaya, pendidikan, dan seterusnya. Dan alat produksinya tidak hanya alat produksi yang mempengaruhi, tapi juga
distribusi dan konsumsi gitu ya. Itu agama di mana? Agama di level itu kemudian ya dilihat tuh agama di kelas atas dengan kelas bawah seperti apa. Ya. Oke, nah oleh interaksi simbolik bagaimana? Bagaimana agama itu menjadi rasionalisasi dari si aktor, rasionalitas dari si aktor untuk membangun dunianya gitu, ya, membangun society-nya, bangun nilai, bangun sistem hierarki, bangun pengelompokan dan seterusnya, gitu. Ya. Nah kalau konstruksionisme, kemarin gimana konstruksinya Berger? Gimana masyarakat mempengaruhi individu melalui apa? Eksternalisasi, objektifikasi, internalisasi, Pak. Ya, ya, itu 3 itu. Nah, kalau yang society mempengaruhi individu melalui apa? Ini dari society mempengaruhi melalui proses apa? Internalisasi, ya. Nah, individu membangun masyarakat melalui proses apa? Eksternalisasi dan Objektifikasi. Dan objektivasi ya, bukan objektifikasi. Eksternalisasi dan objektivasi itu individu membangun masyarakatnya, society-nya. Tapi kalau internalisasi, nah, society itu mempengaruhi individu melalui proses internalisasi. Nah, dari situ tuh kita nanti lihat tuh fenomena individual religiosity, sosialisasi, bagaimana individu itu menjadi religius. Nah, sama nih teorinya. Ya, 4 teori ini kan. Bagaimana dia menjadi identitas, terbentuknya identitas gitu. Kamu Salwa masih penasaran nggak dengan identitasmu? Ya, nah, dipahami, dijelaskan secara terus. Nah, ini barusan yang organisasi dan gerakan keagamaan. Ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini dalam konteks lingkungannya dalam melakukan gerakan keagamaan. Nah, sekarang gerakan keagamaan terus menerus kan. Nah, Anda misalnya lihat fenomena kalau di dalam Islam itu fenomena dakwah gitu ya. Itu kan gerakan keagamaan. Ya, Salafi, Wahabi, macam-macam itu kan. Atau kalau yang apa yang ngetren itu yang fashionable itu misalnya yang model pakai YouTube, pakai Instagram ya. Ustadz-ustadz yang populer dan seterusnya. Itu kan model dari gerakan keagamaan itu. Ya. Kalau di Kristen misalnya fenomena mega church. Pernah dengar nggak mega church? Gereja mega. Jadi orang berdakwah itu menyampaikan ajaran agama itu, gerakan keagamaan itu tidak hanya di gereja-gereja yang tradisional yang dalam gedung tertentu. Nah, karena di gedungnya gedung besar gitu kan. Istora gitu misalnya, Senayan gitu misalnya. Ya, yang melibatkan orang tidak hanya melintas batas dari keanggotaan di gereja formal gitu, gereja tradisional kan. Orang yang datang misalnya 100.000 di Senayan itu kan bermacam-macam tuh asal gerejanya kan. Yang ada baptis, ada karismatik, ada yang ini dan seterusnya gitu. Ya. Nah, itu model begitu tuh. Ya. Nah, itu nanti kasus-kasusnya akan kita diskusikan setelah UTS. Oke, ini kira-kira tesnya esai sekitar 4 atau 5 soal. Ya, pusatnya ada di perspektif teori. Anda harus pelajari bagaimana inti dari keempat 5 ya, 5 perspektif teori. Makanya saya minta kemarin dibuat skema, ada inti-intinya apa gitu tuh ya. Dan kalau ada paham kan gampang kan. Ini cuma satu slide doang nih. Sudah terangkum semua di sini. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita tutup.
Gus Yuti ada. Gus, ada mau disampaikan, Gus? Gus Yuti ini pentolan di komunitas Islam NU. Nah, itu tuh aliran gitu ya. Jangan sekte, NU jangan disebut sekte nanti. Sekte nanti Gus Yuti jadi pemimpin karismatik sekte. Suyutiyah gitu nanti. Sekte Pak ya. Suyutiyah. Ada yang mau disampaikan? Baik Pak. Tadi terakhir membahas gerakan keagamaan. Ada beberapa fungsi agama dalam gerakan keagamaan. Yang pertama fungsi emosional. Ya, dalam gerakan keagamaan itu banyak sekali gerakan keagamaan yang agama dijadikan identitas. Identitas diri pemeluknya atau yang tergabung dalam gerakan keagamaan tersebut, baik itu dalam yang dijadikan landasan dalam kehidupan sehari-hari, persoalan hidup misalnya, itu fungsi emosional yang ditanamkan dalam gerakan keagamaan itu menjadi sebuah identitas pribadi dari gerakan keagamaan yang lain. Jadi ada gerakan keagamaan yang menanamkan identitas diri terhadap setiap individu yang ada di gerakan tersebut. Kemudian ada juga fungsi sosial. Ada gerakan keagamaan yang menanamkan fungsi sosial terhadap aktor individu yang ada di dalamnya, yang itu menjadi sebuah ikatan bersama. Gitu. Jadi fungsi sosial ditanamkan untuk menjaga keterikatan bersama di dalam satu gerakan keagamaan tersebut, ya, yang menyatukan individu-individu atau aktor-aktor tersebut untuk tergabung dalam sebuah gerakan keagamaan tersebut. Kemudian ada juga fungsi validasi, ya, atau fungsi yang untuk mengklaim nilai bersama. Ada nilai-nilai yang mereka klaim bersama-sama atau mereka jadikan tumpuan bersama bahwa nilai ini harus ada di gerakan keagamaan kita. Jadi itu yang melandasi akhirnya nilai-nilai itu dimasukkan ke dalam individu atau aktor tersebut untuk menjadi sebuah gerakan keagamaan. Ya. Jadi itu beberapa fungsi gerakan keagamaan atau fungsi agama dalam membangun sebuah gerakan keagamaan. Itu 3 fungsi itu minimal itu yang masih saya ingat Pak, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Suyuti. Oke, demikian ya. Sampai ketemu minggu depan. Kita UTS. Diuji pengetahuan Anda ya. Jangan UTS itu menguji pengetahuan, kemampuan Anda memahami materi, bukan menguji iman Anda ya. Menguji iman tuh lain lagi tuh, nanti cobaan tuh. bukan areanya dosen ya, Gus Yuti ya. TWK, itu TWK, tes wawasan kebangsaan. Menguji iman kepada masuknya ke nilai religiusitas yang kemarin berarti Pak ya. Nah, TWK itu kan menguji iman kepada bangsa. Kita hanya menguji pemahaman aja, analisis. Oke ya, kita sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Betul, Terima makasih kasih, Pak. Kak. Terima kasih, Pak.